Kita telah melihat bagaimana masyarakat baik pada masa Hindu-Buddha maupun pada masa Islam melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan tersebut antara lain bertani, berlayar, dan berdagang. Kegiatan-kegiatan seperti ini merupakan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan menambah nilai guna atau manfaat barang dan jasa. Tujuannya adalah agar kebutuhan manusia terpenuhi. Dalam kegiatan produksi, manusia menggunakan sumber daya yang tersedia. Produksi menghasilkan nilai guna dengan mengubah bahan mentah dan sumber daya alam yang lain menjadi produk jadi. Misalnya mengubah kayu untuk menghasilkan lemari dan meja, serta mengubah gandum menjadi roti. Contoh-contoh ini merupakan kegiatan produksi yang menghasilkan nilai guna barang. Sementara itu, nilai guna barang, misalnya ketika batu digunakan untuk membangun rumah. Kegunaan, manfaat, atau nilai guna suatu barang adalah kepuasan yang diperoleh sebagai hasil dari mengonsumsi suatu barang tertentu. Macam-macam nilai guna dari suatu barang. 1. Nilai guna bentuk. 2. Nilai guna tempat. 3. Nilai guna waktu. 4. Nilai guna kepemilikan barang. Penjelasan. 1. Nilai guna bentuk diperoleh karena mengubah bentuk suatu barang menjadi barang lain yang lebih tinggi nilai gunanya. Contohnya, kayu gelondongan diubah bentuknya menjadi kursi atau meja. Kursi atau meja itu tentu lebih banyak manfaat atau nilai gunanya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Nilai guna tempat diperoleh karena memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya pasir atau kerikil jika masih berada di sungai tidak banyak manfaatnya. Namun jika sudah dipindahkan dan dijual sebagai bahan bangunan, pasir tersebut memiliki nilai guna. 3. Nilai guna waktu diperoleh karena menggunakan suatu barang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya payung lebih tinggi nilai gunanya jika dipakai pada saat hujan. 4. Nilai guna kepemilikan barang akan bertambah apabila kepemilikan barang tersebut telah berpindah. Contohnya sebuah telepon genggam belum memiliki nilai guna jika hanya terpajang di toko. Telepon genggam memiliki nilai guna apabila telah dibeli dan dipakai seseorang. Kegiatan-kegiatan yang menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa disebut produksi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Untuk menghasilkan dan menambah nilai guna barang dan jasa, proses produksi mengombinasikan berbagai sumber daya ekonomi. Sumber-sumber daya ekonomi dapat dikelompokkan dalam 4 faktor produksi tersebut. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dapat dimanfaatkan guna mencapai kemakmuran. Sumber daya alam ini tidak hanya menyangkut lahan atau tanah, tapi juga kekayaan alam di dalam tanah, seperti tambang dan mineral. Selain itu juga berkaitan dengan sumber daya air, seperti perikanan, flora dan fauna, dan sumber energi. Namun, tiap daerah atau pulau memiliki sumber daya alam yang berbeda sehingga memengaruhi pemanfaatannya dalam proses produksi. 2. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang mengacu pada usaha manusia, baik mental maupun fisik, untuk menghasilkan barang dan jasa. Berdasarkan definisi tenaga kerja tersebut, tampak bahwa dalam diri tenaga kerja ada unsur fisik dan unsur mental. Unsur fisik mencakup kekuatan fisik manusia, seperti otot yang digunakan dalam proses produksi, sementara itu unsur mental mencakup kekuatan mental, seperti akal budi dan perasaan yang digunakan dalam kegiatan produksi. Unsur fisik dan unsur mental tenaga kerja tidak dapat dipisahkan. Meskipun demikian, ada tenaga kerja yang lebih mengandalkan kemampuan fisiknya daripada kekuatan mentalnya. Contohnya penyapu jalan dan penarik becak. Meskipun mereka lebih mengutamakan kekuatan fisiknya, kekuatan mental mereka tetap dibutuhkan karena membantu mereka untuk bekerja dengan baik.
Tiga kelompok itu adalah sebagai berikut. Tiga kelompok tenaga kerja. A. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik membutuhkan proses pendidikan formal tertentu sebelum dia melakukan kegiatan produksi tertentu. Contohnya, dokter, akuntan, dan pengacara. B. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih membutuhkan pengalaman terlatih untuk mendapatkan keterampilan. Dengan keterampilan itu, dia dapat melakukan kegiatan produksi tertentu. Contohnya sopir, montir, dan tukang cukur. C. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan tertentu. Contohnya penyapu jalan, porter, dan pembantu rumah tangga. 3. Modal. Sumber daya modal sering disingkat modal atau kapital. Modal diperlukan untuk membuat pekerjaan lebih mudah. Itulah sebabnya orang menciptakan mesin-mesin dan peralatan. Sebagai contoh, cangkul dan traktor untuk bertani, mobil, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang untuk transportasi, serta komputer untuk tugas administrasi dan perhitungan yang rumit. Sebagai modal berfungsi untuk membantu kita menghasilkan barang-barang dengan lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih banyak. Modal dapat berbentuk uang atau barang. Modal berbentuk barang dapat berupa mesin-mesin, peralatan, pabrik, dan kantor. 4. Kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Orang yang mempunyai kemampuan berwirausaha disebut wirausahawan. Seorang wirausahawan adalah orang yang berani menanggung risiko untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai secara ekonomi. Seorang wirausahawan harus memiliki sejumlah sifat seperti berorientasi pada kualitas dan efisiensi, mampu menentukan tujuan, serta membuat perencanaan dan pengawasan yang efektif. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen yang membutuhkan. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kegiatan utama distribusi adalah pengembalian barang-barang dari produsen, kemudian dijual dan dikirim ke konsumen. Selain itu, masih terdapat beberapa kegiatan lain yang dilakukan dalam proses distribusi. Kegiatan yang dilakukan dalam proses distribusi. 1. Pembelian, yaitu membeli barang-barang dari produsen. 2. Pengelompokan barang, yaitu memilih-milih dan mengelompokkan barang-barang yang dibeli sesuai bentuk, ukuran, dan mutu pembungkusan dan penetapan, yaitu kegiatan membungkus dan menetap barang-barang sudah dipilih dan dikelompokkan. Tujuannya adalah apabila rusak sudah diinput dan menarik perhatian konsumen untuk membeli barang tersebut. 4. Penggudangan, yaitu kegiatan menyimpan sementara dalam gudang barang-barang yang dibeli, tetapi belum bisa langsung dijual. Terkadang menyimpan barang dilakukan sambil menunggu harga jual barang yang lebih tinggi. 5. Pengangkatan dan pengangkutan, yaitu kegiatan memindahkan barang dari lokasi pembelian ke gudang, kemudian dari gudang ke toko atau ke lokasi konsumen. Aktivitas pinjam jasa dari produsen dan konsumen kerap mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan ini akan berdampak pada biaya transportasi yang tinggi dan risiko kerusakan barang yang tinggi. Hambatan-hambatan distribusi itu antara lain sebagai berikut. 1. Kuantitas dan kualitas infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan jembatan yang tidak memadai. 2. Jarak geografis antara tempat pusat produksi dengan lokasi konsumen yang tersebar relatif jauh. Agar kegiatan distribusi dapat berjalan dengan lancar, diperlukan badan-badan distribusi. Badan distribusi sering juga disebut badan atau lembaga perantara. Badan distribusi adalah orang, badan, atau lembaga dalam kegiatan distribusi. Badan-badan distribusi yang terlibat dalam kegiatan distribusi adalah sebagai berikut. 1. Agen, yaitu pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Melakukan perjanjian pembelian disebut agen pembelian. 2. Agen yang khusus melakukan perjanjian penjualan disebut agen penjualan. 2. Makelar, yaitu perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Makelar mempertemukan penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual-beli. Sebagai imbalan, makelar memperoleh kurtasi atau imbalan yang berupa uang atau barang.
3. Komisioner, yaitu perantara pemasaran seperti makelar yang menguasai atau memiliki barangnya. Komisioner tidak sekedar mempertemukan penjual dan beli, namun ia dapat juga ditugaskan untuk membeli atau menjual barang atas nama sendiri. Komisioner memperoleh imbalan berupa komisi. 4. Importir, yaitu badan atau perusahaan yang dari luar negeri untuk 5. Eksportir, yaitu yang menjual barang-barang yang dihasilkan dalam negeri ke luar negeri. 6. Pedagang, yaitu pedagang yang membeli dan menjual barang dalam jumlah besar. Pada umumnya, pedagang besar tidak menjual barangnya langsung kepada konsumen, tapi melalui pedagang eceran. 7. Pedagang eceran, yaitu pedagang yang membeli barang dari produsen atau pedagang besar, kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen. Pedagang besar dan pedagang eceran termasuk pedagang, agen, makelar, dan komisioner termasuk perantara beberapa badan distribusi. Di atas masih ada badan lain yang terisi, misalnya koperasi. Dalam kegiatan distribusi diperhatikan, sistem distribusi adalah cara yang dimerang barang dari produsen ke konsumen. Secara garis besar dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Melalui sistem distribusi langsung, barang-barang diserahkan secara langsung ini sering diperkecil. Contohnya, menjual bakso kepada konsumen. Melalui sistem barang-barang disampaikan produsen ke eceran. Contohnya, roti berlokasi di mana konsumen banyak membeli barang, karena itu roti didistribusikan langsung melalui barang tersebut tanpa harus melalui 3. Melalui sistem distribusi tidak langsung, barang terlebih dahulu kepada transfer, perantara, kemudian membran, selanjutnya tersebut kepada konsumen. Ini sering dipakai oleh pemerintah. Sistem distribusi yang mengenal besar kecilnya perusahaan, kemampuan keuangan, dan sifat barang sudah busuk atau tidak. Contohnya, perusahaan kecil yang barangnya banyak membusuk. Lebih tepat jika menggunakan sistem distribusi. Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh diskon atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan nilai guna antara lain makan nasi, minum tulis, deterjen. Barang-barang seperti nasi, manis nilai gunanya ketika dikonsumsi. Jika kalian ingin disebut harus konsumsi yang mengurangi nilai guna suatu barang dengan bersepeda tersebut tidak langsung habis nilai barang berkurang, bahkan sepeda masih dapat perbaikinya. Parah barang-barang taiki dan berarti nilai guna barang tersebut sudah habis. Melalui penjelasan tersebut, konsumsi adalah kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan kebutuhan manusia. Dengan adanya kegiatan konsumsi, nilai guna suatu barang akan habis. 1. Faktor-faktor ekonomi yang menentukan konsumsi. A. Tingkat pendapatan. Pada umumnya, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin banyak jumlah dan jenis barang serta jasa yang dikonsumsi. Sebaliknya, semakin rendah pendapatan seseorang, semakin terbatas jumlah dan jenis barang serta jasa yang dikonsumsi. B. Tingkat harga barang dan jasa. Semakin tinggi harga barang dan jasa, semakin sedikit jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Sebaliknya, semakin rendah harga barang dan jasa, semakin banyak jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. C. Ketersediaan barang dan jasa. Ketersediaan barang mempengaruhi konsumsi. Meskipun seseorang mempunyai pendapatan yang tinggi, dia tidak bisa mengonsumsi suatu barang yang tidak tersedia. Misalnya, ada orang yang ingin main ski di Indonesia. Keinginan ini tidak dapat terpenuhi karena di Indonesia tidak ada salju. Jika orang tersebut hendak main ski, dia harus pergi ke negara-negara yang ada saljunya, seperti negara-negara di Eropa dan Amerika. 2. Faktor-faktor non-ekonomi yang mempengaruhi konsumsi. Jumlah anggota keluarga. Semakin banyak jumlah anggota tambahan keluarga, semakin banyak pula jumlah dan jenis konsumsi keluarga yang bersangkutan. B. Tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, semakin beragam kebutuhan yang dimiliki. Contohnya, orang yang berpendidikan perlu membeli dan membaca buku. Sebaliknya, orang yang pendidikannya kurang
makan babi, tetapi tidak boleh makan sapi. Ini terjadi karena setiap daerah dan beragam memiliki budaya dan istiadatnya yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus menghormatinya.